kemarin itu menceritakan tentang kamar-kamar, tentang keadaan teman-teman aku, dan sekarang juga masih tentang sekitar itu hingga akhirnya di video ini aku pulang, guys. Jadi begini ceritanya, guys. Untuk kepulangan aku kan udah dibicarakan ya, tentang tiketnya, tentang uang denda, tentang uang rampasan. Uang rampasan itu dalam arti uang gaji kami yang tertunda di majikan, semua itu diambil sama Pak D. Dan juga untuk kalian tahu ya, kalau uang rampasan itu bukan berlaku sama orang Waikoren aja atau orang luar aja, tapi berlaku sama orang lokal. Sumbernya bisa dipercaya seperti teman satu kamar aku yang udah 4 kali masuk ke sel dengan kasus perjudian, dia kerja di tempat judi. Kamu masih mending 10.000 katanya. Dia bilang aku 60.000 loh katanya gitu. Ya udah hilang aja. Dan lain kali pesan dari teman satu kamar aku, lain kali nih untuk kalian yang belum pulang, yang masih bertahan di negeri tirai bambu, lebih baik kita ini posisi tidak punya uang sama sekali ya. Toh di sel juga sama, kemungkinan di selnya lebih lama, is oke loh. Toh di sana juga kita kan dikasih makan, terus pulang juga diongkosin, dikasih tiket, daripada kita bawa uang dan ada uang dirampas juga, itu uang tidak kembali sama kita. Di sel juga sama, bedanya mungkin durasinya lebih lama ya guys. Dari kejadian yang kemarin itu kayak orang Filipina, orang Myanmar itu sekitaran 2 bulan. Dan aku juga kalau dihitung dari pertama masuk itu 2 bulan cuman belum nyampe. Kenapa aku dipulangin duluan sedangkan teman-teman aku enggak? Jadi ceritanya begini guys. Teman sebelah kamar aku nih orang Cilacap. Halo Cilacap, ada yang kenal dengan namanya Suriah atau dengan kata lain Lia. Dipanggilnya Lia, dia orang Cilacap. Umur sekitar 36 ya, aku sekarang aku publikasikan ya, siapa tahu ada yang kenal keluarganya ataupun kenal di aslinya tadi Cinanya, tolong dong kasih tahu keluarganya. Aku juga dipesanin ya sama Lia itu, cuman aku belum sempat, maaf ya Lia. Semoga kamu cepat sembuh dan kamu pulang kembali ke keluarganya ya di Cilacap, di Desa Kertajaya ya. Orang Cilacap, Desa Kertajaya, nama ayahnya Mustafa ya, dan nama ibunya Hasyati. Dia punya 1 anak cewek berumur 14 tahun. Dia itu guys sakit bersebelahan dengan kamar aku. Kenapa aku tahu? Karena aku ketemu langsung sama dia itu 2 kali. Pertama waktu tanda tangan, dan kedua itu waktu aku cek tensi, dia cek kesehatan. Nah, di sini nih aku ceritain masalah namanya. Aku panggil dia aja ya. Dia itu sakit, bahkan dia masuk ICU. Waktu aku pulang, dia masuk ICU 1 minggu, guys. Udah 1 minggu. Pertama kali aku melihat dia, kayaknya untuk harapan hidup itu nggak ada, guys. Cuman keajaiban itu dia, keajaiban doa-doa dari orang tua, juga kemampuan dokter-dokter di sana itu lihai-lihai. Semua peralatan di ruang ICU semua lebih canggih. Hingga 1 minggu setelah aku bersama dia, merawat dia, ada kemajuan-kemajuan yang bagus banget. Tetapi harapan Pak D untuk memulangkan aku sama Lia itu tidak bisa. Karena Lia itu kakinya belum bisa bergerak. Dia kalau tangan masih bisa bergerak, kalau kaki sama sekali tidak bisa bergerak. Dan kenapa dia sakit guys? Itu awalnya dari ide gila. Iya kan Lia? Kamu punya pemikiran yang gila. Masalah makan itu jadi pemicu utamanya. Pertama juga orang muslim tidak makan babi. Kedua juga emang menu lapas itu mana yang enak guys. Dikasih makan aja kita udah beruntung ya, udah bersyukur ya. Ada makan, ada sedikit lauk, itu kita udah bersyukur guys. Dan itu anak emang sama sekali tidak mau makan awalnya dengan alasan ya kalau gua sakit juga ntar dipulangin. Begitu.
sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu badan masih kuat. Seterusnya usus-usus di dalam perut itu udah nggak bisa nahan, organ-organ tubuh kita itu makin melemah guys. 1,5 bulan dia terbaring, bukan tanpa pengobatan. Tiap hari itu dokter itu 24 jam itu keliling pagi sama sore, dan juga bisa itu tekan pengeras suara, minta pertolongan sama penjaga lapas untuk panggil dokter. Dan selama 2 bulan itu ya aku sama itu anak Cilacap itu beda-beda 2-3 hari ya, lebih dulu aku. Mereka itu masuk itu sekitar 7 orang bareng masuk. Katanya kenanya di kosan Sosing. Sosing itu tempat aku kerja ya. Dan yang menahan kami itu Pak D Kecau. Pak D Kecau, dan kita ini dari Kecau itu sekitar 4 hari ya tahanan sementara, terus kita dipindahin ke Sosing. Nah, kembali sama anak yang namanya Lia ini, dalam kurun waktu hampir 2 bulan itu dari pihak sel itu udah 3 kali membawa dia ke rumah sakit untuk sekedar infus. Setelah infus dia dikembalikan lagi ke sel, udah posisi agak-agak nyaman ya, istilahnya bisa berdiri, bisa jalan. Nah, terus drop lagi sampai tidak bisa berbuat apa-apa dan koma. Itu ngeri banget guys, ngeri banget. Kenapa aku deket sama Lia? Karena dari awal video kan aku udah ceritain ya, untuk bahasa aku segini itu di antara orang-orang lapas itu mungkin aku lebih pandai, bukan aku merasa pede ya, kenyataannya dari sekian orang anak Indonesia itu istilahnya aku ini di mata para Pak D di sana, Bu D di sana, aku ini lebih bisa bahasa. Terus juga ya intinya mereka itu percaya sama aku. Pertamanya aku dipanggil nih sama Pak D. Namaku kan Lina katanya, kemasin barang-barang kamu pulang. Kok kayaknya aku nggak percaya ya, aku pulang sendiri, toh aku datang kan bertiga. Aku tanya lagi sampai 2 kali sama Pak D, apa iya aku pulang? Ya udah bawain aja baju kamu. Aku kalau pulang pakaian aku nggak akan aku bawa, buat apa aku mau buang, aku bilang gitu. Tapi tetap Pak D-nya bawa aja, takut kepake. Nah, di otak aku itu udah mikir ini pasti aku belum dipulangin. Pastinya aku mau dibawa kemana begitu. Dan setelah keluar dari sel itu, Pak D-nya bicara 4 mata sama aku. Kamu kan biasa jaga pasien di rumah sakit, dari biodata kamu katanya. Terus aku minta tolong nih sama kamu, nanti kamu pulangnya tanggal sekian, tetapi bawa teman kamu yang sakit. Kamu kenal gak yang namanya Lia, kamar sebelah? Aku langsung aku ini dibawa untuk menjaga Lia, si temen aku ini. Kenapa katanya aku panggil kamu? Karena dari sekian teman-teman Indonesia itu, kamu yang mengerti bahasa, kamu yang mempunyai kelebihan sedikit, tolong kasih teman kamu semangat untuk hidup aja katanya. Pak D-nya udah pusing, ini bagaimana ini anak kok bisa begini. Aku iyahin aja guys, daripada aku istilahnya berlama-lama di dalam kamar yang 24 jam CCTV lah, pokoknya yang bikin down gitu, aku iyain aja. Dan saat itu juga Pak D itu bawa aku ke rumah sakit. Kaget dong aku. Masuk ke ruang ICU guys, mulutnya udah diselang, makannya, hidungnya udah dioksigen, ini bawahnya udah diselang, pokoknya seluruh tubuhnya udah selang semua guys. Aku sampai nangis sengenes-ngenesnya gitu. Kok segininya gitu, ini anak kenapa? Dan salutnya guys, salutnya itu rumah sakit luar negeri itu tidak memandang dia punya uang atau enggak. Ditangani spesial, ditangani dengan perawatan yang serba canggih. Kalau orang Indonesia itu kalian tahu sendiri ya guys, karena aku ngalami kecelakaan di Taiwan, ditabrak mobil, aku masuk rumah sakit tanpa sadar dan langsung ditangani dengan baik. Aku lihat dia itu kayak udah nggak ada harapan hidup guys. Matanya itu udah terbelalak semua, tidak bisa gerak apapun. Kata dokternya ya begini keadaannya. Nah pas aku datang ya,
temen aku itu emang sebelumnya ngasih tahu kalau yang namanya Lia itu nama panggilannya Lia, kalau yang namanya aslinya kan Surya, tapi nama kesayangan dari keluarga Lia. Ade itu bawa aku langsung ke samping si Lia, terus suruh kasih dia semangat. Ada enggak respon gitu? Aku panggil dong nama Lia, kamu bangun, ini aku. Kamu kalau inget anak kamu cepet sadar, anak kamu mau ulang tahun kan? Kamu pengen beliin dia coklat kan? Aku sampai merinding guys. Aku ngoceh sengoceh-ngocehnya dan Masya Allah guys, dia ada respon. Selama berhari-hari tidak gerak itu dia langsung gerak, tangannya langsung geter-geter gitu guys. Setiap aku panggil nama Lia, anak kamu ulang tahun, Lia kamu bangun, dia langsung hentak gitu guys. Dan respon itu dokter tahu, perawat-perawat tahu, Pak D tahu. Ada sedikit respon yang kalau itu mah hentakan-hentakan di tangannya yang tidak pernah dia lakukan. Biasanya dibolak, dibalik, itu udah kayak mayat hidup. Nah dari situ Pak D-nya masrahin ini dia ke aku. Tolong rawat dia, nanti hari Senin kamu pulang bareng sama dia. Ya ada sedikit rasa happy ya, rasa gembira. Ada juga sedikit rasa beban berat buat aku. Gimana mungkin aku jagain orang sakit segini terus pulang bareng, kayaknya aku nggak mampu deh. Belum tentu jangka seminggu itu dia sembuh. Sedangkan kelihatannya udah nggak tahu ya. Nah itu datang hari pertama itu ya guys, dia sama sekali belum respon aku. Nah datang hari kedua dia udah respon aku. Datang hari ketiga dan keempat, kelima sampai terakhir dia responnya lebih bagus. Bahkan udah bisa denger suara aku dan dia udah bisa keluar dari mulutnya siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa nama anaknya. Walaupun aku bertanya berulang-ulang kali guys, tolong keluarin dari mulut kamu nama anak kamu. Biar dokter tahu, biar Pak D tahu dan percaya kalau kamu itu ada kemauan untuk hidup. Kalau kamu begini terus, aku mau tinggalin kamu Lia, aku bilang gitu. Aku bicara selembut mungkin, sesabar mungkin, sekeras mungkin guys. Dan di situ selama 1 minggu itu aku juga bantu dia olahraga kaki, karena kakinya itu sama sekali tidak bertenaga. Bayangin hampir 2 bulan dia tidak makan nasi, hari-hari makan obat. Kan itu udah wantan ya, orang sana bilang udah nggak bisa. Karena responnya udah membaik nih, udah bisa. Kalau misalnya suster-susternya ganti popok, ganti apa, aku ajarin dia keluarin suara kamu, bilang sakit, nggak apa-apa pakai bahasa Inggris gitu, karena dia tidak bisa Mandarin. Jadi ex Singapura, bahasa Inggrisnya juga mentah ya, mentah. Cuman ex Singapura bukan dia bisa kerja, tapi bahasa ya 1, 2, 3 lah ya, apalagi Mandarin. Nah dari kejadian itu setiap diganti popok ada suara, entah suara sakit, entah suara cuming, atau suara apa, ada suara keras. Cuman yang paling parah itu kaki emang belum bisa bergerak. Di situ Pak D-nya manggil aku dulu, manggil aku lagi, dia bilang aku nggak bisa pulangin Lia katanya, Dina aku tuh. Karena dokter tuh tidak bisa ACC, perjalanan pesawat itu transitnya aja 1 jam lebih, lanjut ke Indonesianya full dari Wuhan ya, itu 6 jam. Gimana dengan bawa orang seperti itu? Kalaupun duduk lama di pesawat kayaknya nggak bisa. Dan kalian tahu guys, itu yang sakit itu udah badannya tinggi ya, herannya itu nggak susut badannya selama hampir 2 bulan nggak makan nasi, nggak susut. Itu betisnya segede paha aku guys. Ini serius, betisnya segede paha aku. Aku tarik begini, olahraga angkat segini, wah ini aku sampai pada bonyok kayaknya badan aku guys. Mungkin nggak terbiasa juga aku ya. Dan aku mau pulang juga, aku pamitan ya sama teman-teman. Kamu cepet sembuh, aku tunggu di Indonesia. Aku bilang nanti aku main ke kamu. Kalau ada waktu aku janji aku mau main ke orang tua kamu, kasih kabar sama mereka, suruh doain kamu. Dan dia bilang iya. Nanti setelah aku pulang pastinya ada temen aku ya, entah temen kamu satu kamar, pastinya yang ada yang jagain kamu.